Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Risma di channel YouTube-nya PMB Bidan Eko Fitriana. Halo bunda-bunda yang sebentar lagi mendekati HPL atau tafsiran persalinan. Gimana nih, sudah ada tanda-tanda persalinannya belum? Di sini bunda-bunda pasti ada yang udah tahu, ada yang belum. Itu tanda-tanda persalinan ya. Emangnya tanda-tanda persalinan itu apa sih gitu ya? Tanda-tanda persalinan itu ya tentunya tanda-tanda yang muncul saat kita mendekati proses persalinan ya. Proses persalinan itu bisa terjadi saat usia kehamilan cukup bulan, yaitu lebih dari 37 minggu ya. Jadi kehamilan dikatakan cukup bulan itu melebihi 37 minggu. Terus kalau misalnya 36 minggu gimana bun gitu ya, itu termasuknya prematur ya, karena yang termasuk cukup bulan ya itu tadi dari 37 minggu ya. Nah terus untuk ciri-ciri ada apa aja sih? Itu ada 3 ya. Yang pertama itu keluar lendir darah, yang kedua mules yang teratur atau kontraksi yang teratur, dan yang ketiga itu keluar air-air ya. Tapi di sini yang harus diperhatikan memang tidak semua tiga-tiganya tanda ini langsung muncul di satu orang gitu ya. Ada bunda-bunda yang ngerasain mules aja tanpa keluar flek, ada yang belum merasa mules nih, belum kontraksi tapi kok udah ngeflek, bahkan ada yang belum merasa kontraksi tapi udah keluar air-air gitu ya. Karena memang itu terjadi kan secara alami, jadi memang enggak langsung tiga-tiganya datang secara bersamaan gitu, enggak ya. Nah terus yang harus diperhatikan itu yang pertama keluar lendir darah. Bunda-bunda harus membedakan ya apa itu darah seger dan keluar lendir darah ya. Takutnya oh ini keluar darah nih gitu, tapi bunda-bunda mikir oh ini salah satu tanda persalinan, ya udah aman aja gitu. Padahal yang keluar itu darah segar ngocor, itu nggak boleh ya, takutnya itu malah terjadi sesuatu gitu ya. Keluar lendir darah itu yang memang keluar lendir kayak keputihan tapi ada darahnya ya, bisa mulai dari coklat dulu atau nanti lendir dan ada darahnya gitu. Tapi memang tidak semua ibu itu merasakan keluar si lendir darah ini. Karena apa? Karena memang ada yang keluar, ada yang enggak. Ada yang pembukaan 1 udah ngeflek, tapi ada yang pembukaan 5 belum ngeflek sama sekali gitu ya. Kalau misalnya keluar lendir darah itu tanda si serviksnya itu kan sudah melunak dan membuka gitu ya. Tapi memang ada juga yang keluar lendir darahnya tuh nanti pas pembukaan udah besar gitu ya. Nah terus yang kedua itu tadi kontraksi atau mules yang teratur ya. Jadi terasa mulesnya itu bukan di perut bawah aja, tapi memang di area perut. Karena kalau memang keluar atau merasa mulesnya itu hanya di bawah perut, bisa jadi itu kan tekanan kepala bayi ya, tekanan kepala bayi ke panggul gitu. Jadi memang yang sebelum memasuki proses persalinan pun kalau nyeri perut bawah memang bisa dirasakan gitu. Dari 35 minggu pun sudah ada yang merasa nyeri perut bawah, karena memang kan usia kehamilannya sudah besar gitu ya. Ini memang kalau yang tanda persalinan itu memang merasakan mules di area perut, bahkan ada juga yang nyeri sampai ke pinggang gitu ya. Memang setiap orang beda-beda gitu ya. Nah untuk mules sendiri itu kita harus menghitungnya ya bun ya. Kalau misalnya bunda sekarang mules nih pagi-pagi, terus malamnya hilang, terus besok muncul lagi, itu bisa jadi karena masih kontraksi palsu ya. Kontraksi yang asli itu memang dia frekuensinya udah intens. Misal bunda ngerasa mules 10 menit sekali, nanti maju jadi 5 menit sekali gitu ya. Kalau itu insya Allah sudah ada pembukaan. Jadi bunda-bunda harus dicek atau diperiksa ke bidan terdekat dulu ya. Tapi karena balik lagi, apalagi untuk anak pertama gitu ya, biasanya bunda-bunda belum bisa membedakan ini kontraksi palsu atau asli ya gitu. Jadi kalau misalnya bunda-bunda belum yakin, nggak apa-apa diperiksa dulu. Misal ini kayaknya kontraksinya masih jarang nih gitu, tapi bunda-bunda penasaran takutnya sudah ada pembukaan, nggak apa-apa diperiksa ke bidan terdekat ya.
Stop. Dan untuk yang ketiga itu keluar air-air. Maksud air-air di sini itu air ketuban ya Bun. Tapi yang harus diperhatikan, air ketuban itu biasanya pecah atau selaput ketuban pecah itu pas pembukaan sudah lengkap atau pembukaannya udah gede 8, 9 gitu. Karena kan memang ada yang pecah secara spontan, ada yang dipecahin sama bidan. Misal belum pecah-pecah nih padahal udah pembukaan lengkap gitu. Biasanya sama bidan kan dipecahin gitu ya. Tapi memang ada yang pecah sebelum waktunya. Jadi untuk bunda-bunda yang misalkan gak ngerasa mules, belum ada flek sama sekali tapi udah cukup bulan dan keluar air-air, ya harus dicek ke bidan, takutnya itu air ketuban gitu ya. Dan untuk pecahnya ketuban itu ada yang langsung kayak biur gitu ya, kayak balon pecah langsung banyak dan itu nggak bisa ditahan sama sekali. Itu bukan pipis ya, tapi takutnya air ketuban yang pecah. Jadi mau mulus atau enggak, mudah-mudahan harus dicek ke bidan ya. Terus yang kedua itu ada yang hanya rembes aja. Jadi kalau seperti balon, si balonnya itu mungkin ada yang bolong sedikit gitu ya. Jadi misalnya bunda-bunda nih pakai celana dalam, kok basah ya gitu. Mudah-mudahan ganti lagi nih, kok basah lagi atau merembes dikit-dikit gitu ya. Itu juga takutnya air ketuban. Jadi selama bunda-bunda keluar air-air baik itu sedikit-sedikit tapi terus-menerus atau langsung banyak, harus langsung dicek ke bidan terdekat gitu ya. Nanti kalau di bidan itu kan ada kertas lakmus, jadi nanti itu dicek apakah benar itu air ketuban atau bukan gitu ya. Nah itu aja untuk bunda-bunda yang sudah mendekati HPL gitu. Jadi memang harus tahu apa itu tanda-tanda persalinan dan apa aja gitu ya. Nah terus untuk bunda-bunda yang sudah melebihi HPL nih gimana nih gitu. Untuk bunda-bunda yang melebihi HPL atau mendekati HPL tapi kok belum ada tanda-tanda ya Bu Bidan gitu. Bunda-bunda di rumah sudah boleh makan makanan yang memicu kontraksi. Baik itu kurma, nanas, duren, itu udah boleh, nggak apa-apa ya. Boleh diatur aja. Misal bunda-bunda pagi makan kurma nih 5 biji, siangnya makan nanas atau malamnya makan durian, boleh nggak apa-apa. Jangan lupa juga harus olahraga, yoga, jalan pagi gitu ya. Tapi aku kayaknya males deh Bu Bidan kalau misalnya jalan pagi. Ya sebenarnya oke sih selama mudah-mudahan masih mengerjakan pekerjaan di rumah, kan itu juga lumayan gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Terus jangan lupa hubungan sama pak suaminya ya, dan spermanya harus dibuang di dalam. Soalnya di dalam sperma itu ada hormon prostaglandin yang memancing kontraksi. Jadi kayak induksi alami aja gitu ya. Dan satu lagi yang boleh dilakukan itu yaitu pijat oksitosin ya. Pijat oksitosin itu salah satu fungsinya untuk merangsang mulas saat proses persalinan. Jadi misalnya bunda-bunda udah cukup bulan nih tapi kok belum ada kontraksi juga ya, belum ada tanda-tanda satupun, boleh dipijat oksitosin ya. Pijat oksitosin mau sama bidannya boleh, atau misalnya aku mau sama pak suami, boleh banget, nggak apa-apa, nanti biar suaminya yang diajarin bu bidannya gitu ya. Nah mungkin itu saja untuk bunda-bunda yang memang sudah memasuki HPL, mau pijat oksitosin dan nggak tahu di mana, dan bunda-bunda domisili Tangerang, boleh langsung datang aja ke PMB Bidan Eko Fitriana atau Klinik Bidan Eko Fitriana. Untuk alamatnya bisa dicek aja di Maps, namanya Klinik Bidan Eko Fitriana ya.